Review Mang One Piece lagi, let's go! Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis Matar. Dan seperti biasa di setiap hari Senin ya, di setiap minggunya gue bakal review manga One Piece chapter terbarunya. Gimana setelah hampir 3 minggu One Piece libur versi manganya, sekarang akhirnya gue balik lagi untuk mereview manga One Piece chapter terbarunya. Dan sangat disayangkan animenya masih libur. Masih kita harus nunggu 6 bulan lagi ke depan. Di antara bulan April deh, kayaknya sih April, Mei atau Juni gitu, gue lupa. Jadi untuk sekarang alhamdulillahnya manganya masih terus berjalan, cuman kemarin doang libur kan. Jadi langsung aja kita bedah, kita review. Siapa tahu ada teori menarik yang muncul setelah gue baca chapter kali ini. Tar dulu, buat kalian yang belum follow Instagram gue, di follow dulu Aziz Matar. Jangan lupa juga follow TikTok gue @aziz_mathar. Dan juga buat kalian semua yang belum subscribe, di subscribe dulu dong. Hayo dong, bantuin 5.000 subscriber guys ya. Oke guys, jadi langsung aja kita review manga One Piece chapter 1131. Let's go. Manga One Piece chapter 1131 diberi judul Loki Sang Penghuni Niflheim. Jadi Niflheim ini adalah tempat yang ada di dalam mitologi Nordik juga guys ya. Kayak beberapa kasta, bukan kasta sih, kayak tingkatan tempat di mitologi Nordik. Duh, mulut gua belepotan nih. Udah lama banget gua nggak ngetek record kayak gini guys ya. Dan di cover story kita masih bisa melihat petualangan Yamato dan Otama. Di 2 chapter terakhir itu kan Yamato dan Otama lagi bersama guys ya. Tapi sekarang di sini ada si Speed. Ada yang inget Speed gak ini siapa nih guys? Mereka berempat nih, ada piaraan Otama juga, lagi berusaha mengejar sang pencuri katana yang sebelumnya mencuri katananya punya si Otama atau enggak punya si Yamato guys. Ziarah kuil Yamato si anak Oni volume 18. Kejar si pencuri katana itu. Nih, gue masih menunggu kelanjutan dan jalan petualangannya si Yamato di negeri Wano. Ini sampai mana dan apa yang bakal Yamato lakukan setelah dia berhasil menjelajahi seluruh negeri Wano. Dan langsung aja di halaman pertama kita diperlihatkan oleh Luffy yang lagi kegirangan. Hore, kata Luffy. Jreng. Wih. Di sini ada keterangannya juga Elbaf yang telah lama dinantikan. Di sini Luffy seneng banget ya guys ya, karena akhirnya Luffy mengetahui kalau dia ternyata beneran ada di negeri Elbaf, negeri sang para raksasa. Dan di sini kita masih bisa melanjutkan percakapan antara Luffy dengan Loki. Widih, bener-bener ya, Loki-nya ini mirip banget sama Loki yang di Marvel tuh, make topi dan punya tanduk gede gitu guys ya. Ternyata tempat ini benar-benar Elbaf. Sudah lama sekali kami ingin kemari, kata Luffy gitu. Semua yang ada di sini besar sekali ya. Di sini Luffy benar-benar excited banget karena dia mengetahui kalau ternyata Luffy dan kawan-kawan beneran ada di negeri Elbaf. Benerkah? Baguslah. Kalau begitu ngomong-ngomong langsung diputus lagi omongan Loki ini sama Luffy. Hey, apa ada sesuatu di atas pohon itu? Kalau aku naik ke atas sana, apa kira-kira Usopp akan bisa melihatku? Goblok banget ya si Luffy ini. Hey, kata si Loki. Masih belum dikasih kesempatan ngomong si Loki ini. Luffy bilang, kerajaan terkuat di dunia telah melalui peperangan. Rupanya begitu ya, kata si Luffy. Saat menaiki kapal Paman Dori dan Brogy, itu pertama kalinya aku melihat begitu banyak bangsa raksasa. Mereka semua punya aura yang luar biasa, kata Luffy. Hey, Loki mulai kesel nih karena nggak dikasih kesempatan ngomong sama Luffy. Pasti karena mereka adalah yang terkuat ya. Langsung aja marah Loki nih. Hey, aku ini memanggilmu sejak tadi tahu. Efek dari marahnya Loki itu membuat tumbuhan atau pohon-pohon yang di sekitar Loki itu bertebangan. Dan juga beberapa hewan yang di sekitarnya juga terpengaruh tuh. Tuh. Loki langsung ngomong begini. Aku adalah sosok Dewa Matahari yang dikisahkan secara turun-temurun di negara ini. Jangan bicara tanpa seizinku manusia. Jawablah sekarang. Menurutmu apa yang sedang terjadi padaku saat ini? Wah, Loki kesel lah guys ya. Nih langsung aja nih. Pangeran Petaka Elbaf, Loki, nilai buronan khusus dari pemerintah dunia 2,6 miliar berry. Anjir. Luffy ngerespon dengan biasa aja guys ya. Yang sedang terjadi padamu, kau ini sedang diikat kan? Gak ada takut-takutnya nih Luffy sama si Loki nih guys. Jawaban yang bagus. Tapi gak ada seorang pun yang pengen diikat seperti ini. Jika memungkinkan, aku ingin terbebas dari ikatan ini.
Aku ini udah terikat di sini selama 6 tahun loh, kata Loki begitu. 6 tahun? Sekalipun aku adalah raksasa terkuat di Elbaf, tapi ini adalah pohon harta Adam, sekaligus keseluruhan kerajaan Warland itu sendiri. Rantai ini juga terbuat dari batu laut yang mengunci kekuatanku, sehingga aku nggak bisa melepaskan diri darinya. Jadi ini adalah pohon Adam yang dipakai, bukan, bahasanya bukan gitu, yang menjadi bahan utama untuk pembuatan kapal yang hebat. Contohnya aja kayak Oro Jackson dan Tausan Sani. Jadi beberapa tukang kapal itu memanfaatkan kayu dari pohon besar ini yang ternyata adalah Pulau Elbaf itu sendiri, guys. Dipakai buat membuat kapal yang luar biasa kuat ya, guys ya. Ini dia. Akhirnya baru diungkap sekarang setelah beberapa tahun kita nggak tahu pohon Adam tuh wujudnya seperti apa, dan ternyata ini adalah pohon Adam itu sendiri, guys. Loki juga nambahin, karena itulah aku ingin meminta tolong padamu, Ludi. Namaku Luffy, kata Luffy. Woi, Luffy malah nyantai aja tuh di sini. Di kakinya si Loki begini dia nih. Tapi ya nggak beda jauh sih sifatnya Loki sama Luffy. Suka asal manggil orang gitu, guys. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, Luffy, kata si Loki gitu. Kau ini bajak laut kan? Kalau kau bisa melepaskanku dari lantai ini, maka aku akan menghancurkan tanpa sisa satu kelompok bajak laut manapun yang kau inginkan. Bagaimana menurutmu? Seharusnya kunci rantai ini ada di suatu tempat di desa. Jadi Loki di sini berusaha buat ngelobi Luffy supaya dia bisa dilepasin rantainya sama Luffy. Imbalannya Loki bakal ngebantu Luffy untuk menghancurkan satu bajak laut sesuai dengan permintaan Luffy. Dan terlihat juga di sini di punggungnya Loki ini ada kayak semacam palu besar. Apakah ini adalah palu Thor? Wah, Warhammer. Bukan Warhammer, apa sih namanya? Gua lupa. Palu Thor, tulis di komen, guys. Warhammer. Iya, Warhammer bukan sih? Aduh, gua lupa lagi. Greget banget gua. Apa kemungkinan besar nanti kalau Loki kalah, palu besar ini akan menjadi milik Usopp? Karena selama ini kan kita tahu aja Usopp menggunakan senjata palu tuh. Beberapa kali kita bisa ngelihat Usopp bertarung melawan musuh-musuhnya menggunakan palu yang ukurannya gede banget, yang berat banget. Gimana? Kayak nanti Usopp bakal di buff di negeri Elbaf ini dengan mendapatkan palu Thor ini, guys. Gimana menurut kalian, guys? Ini palunya nih, guys. Kita lanjutkan, guys ya. Sebenarnya aku nggak pengen memaksamu, tapi wah, di sini Loki mulai sedikit mengancam Luffy ya. Luffy cuman santai aja. Aku lupa bilang. Terdengar di sini ada suara gerusuk-gerusuk di hutan yang ada di Niflheim ini, guys. Tempat ini adalah lapisan bawah Elbaf yang juga disebut sebagai Niflheim. Niflheim gitulah ngomongnya. Dan bukan tempat untuk didatangi oleh sembarang orang. Begitu seseorang ditetapkan sebagai pendosa dan dijatuhkan ke sini, maka seluruh tempat ini akan menjadi penjara sekaligus lokasi hukuman mati baginya. Luffy dengan santainya aja tetap ngedengerin omongan Loki, guys. Kalau kau coba menggali salju di sekitar sana, pasti kau akan menemukan banyak sekali tulang belulang raksasa maupun manusia. Dan terlihat juga di sini ada semacam makhluk besar gitu yang sok-sok ngancem. Ada yang ngancurin pohon besar dengan sekali tepok. Dan juga kayak ada ular yang ngegigit batu dan batunya langsung hancur gitu, guys ya. Kayaknya mereka semua ini berusaha untuk mengancam Luffy nih. Tempat ini terdiri dari gunung yang telah ada sejak puluhan ribu tahun lalu. Dan menurut legenda, tempat ini merupakan dunia pertama. Wah, anjir, ini ukuran binatangnya gede-gede semua. Wah, ini akhirnya diperlihatkan di panel sebelahnya ada gajah, ada ular raksasa, ada King Kong raksasa, ada kayak babi, kayak ada beruang kutub raksasa dan ada seekor serigala raksasa. Semuanya berdiri di depan hadapannya Luffy. Dengan kata lain, ini adalah dunia tempat matahari telah tiada. Wahai manusia bodoh. Wih, di sini jadi si Loki berusaha untuk mengancam Luffy, guys. Aku nggak tahu apa alasanmu datang ke gunung salju ini, tapi sepertinya kau telah menarik perhatian para monster buas yang berada di sini. Setiap gunung salju memiliki penguasa dan mereka semua adalah teman-temanku sejak aku masih kecil. Wow, dan juga kayak ada orang-orang
pakai tudung gitu, pakai kupluk gitu yang mukanya nggak kelihatan jelas guys ya. Wah, Luffy dengan santainya. Rasanya jadi teringat masa lalu. Kalau kau berani menentangku, maka ku jamin mereka nggak akan tinggal diam. Wanjir. Ngomong-ngomong, para makhluk kerdil yang ada di situ adalah para manusia yang pernah cari gara-gara dengan Elbaf. Mereka mengenakan pakaian yang berbau busuk agar tidak menjadi santapan para hewan buas. Bisa dibilang mereka tidak lebih dari sekedar mayat yang telah berumur panjang. Widih, kata-kata Anda barusan keterlaluan sekali Tuan Loki katanya. Siapa orang itu? Apa boleh kami mengulutinya? Apa dia punya sesuatu katanya. Kami tidak ingin sampai dibuat pingsan lagi seperti sebelumnya. Wanjir. Saat itu kami benar-benar tidak menyangka bahwa Yonko Akagami no Shanks akan datang ke tempat seperti ini. Barusan kalian bilang apa? Di sini Luffy langsung merespon ucapan mereka semua yang lagi membicarakan Shanks. Dan dengan mudahnya di sini Luffy menaklukkan semua monster yang tadi disebutin sama Loki. Ya, Loki nggak tahu aja. Luffy punya pengalaman menghadapi para hewan-hewan buas ini sebelumnya waktu Luffy lagi latihan haki bersama dengan Rayleigh guys. Barusan kalian bilang Shanks kan, kata Luffy. Itu benar, tapi rasanya itu jadi bukan apa-apa dibandingkan dengan pemandangan di hadapan kami saat ini. Semua orang kaget karena Luffy dengan gampangnya menjadikan semua monster ini teman dia guys. Nggak tahu gimana caranya. Di sini nggak diperlihatkan yang awalnya pada menatap Luffy dengan ganas. Dan dengan gampangnya Luffy langsung menjadikan mereka semua ini menjadi teman Luffy guys. Siapa sebenarnya orang ini? Dia bisa menjinakkan para penguasa gunung. Bahkan Loki juga sampai kaget guys. Apa? Siapa sebenarnya makhluk kerdil ini? Kata si Loki gitu di dalam hatinya gitu guys. Terus Luffy langsung loncat. Apa Shanks pernah datang kemari? Jadi kau ini kenalannya si Akagami no Shanks ya, kata si Loki gitu. Luffy terlihat gembira mendengar kalau Shanks disebut sama Loki dan orang-orang misterius tadi ini guys. Loki cuman nyengir aja guys. Ya, si bajak laut pengecut itu pernah datang kemari. Berani-beraninya dia menyebut Shanks adalah seorang pengecut. Dan langsung aja tanpa basa-basi Luffy berubah menjadi Gear Force-nya dan langsung meninju-ninju Loki di sini guys. Wow, dibuk. Kayaknya Bone Man deh dia. Tapi nggak semuanya guys. Kakinya masih kaki Luffy biasa tuh guys ya. Ya, Tuan Loki, sial, mate, kata si Lokinya. Bercanda, aku ini cuman bercanda kok. Luffy langsung berubah lagi menjadi wujud manusianya. Di sini terlihat Luffy semakin mudah menggunakan wujud Gear 4-nya dan seolah nggak punya efek samping sama sekali guys ya. Jangan berkata seperti itu, kata Luffy. Sekalipun hanya sebagai candaan. Wah, Luffy bener-bener marah ketika ada orang yang ngejek sang idolanya yaitu Akagami no Shanks. Aku ini sedang tidak bisa bergerak tahu, katanya. Wah, brengsek. Dia akan jadi orang pertama yang kubunuh setelah lepas dari sini, kata Loki gitu. Loki sampai ngos-ngosan karena habis menerima serangan Gear 4 dari Luffy guys. Kalau kau memang tidak bisa bergerak, sebaiknya jangan membuatku marah. Wih. Luffy bener-bener keren banget ya. Di sini Luffy nggak ada kata takut di depan raksasa yang wujudnya gede banget. Dan Loki ini kan dianggap sebagai raksasa berbahaya buat para bangsa raksasa di Elbaf kan guys. Tapi dia nggak ada takut-takut ya guys. Jika berkata seperti itu lagi, maka berikutnya aku akan meninjumu sampai terbenam ke dalam pohon itu. Wow, jangan lakukan itu bodoh. Bener-bener ya, Luffy keren banget guys. Bener-bener sekarang Luffy udah menjadi seorang Yonko yang kuat banget. Walaupun ya sikapnya masih tolol guys ya. Jadi untuk apa Shanks datang kemari? Kenapa dia datang menemuimu? Pasti bukan itu aja tujuannya kan? Apa sekarang dia masih berada di Elbaf? Apa kau kira aku akan memberitahumu secara cuma-cuma? Kata Loki. Widih. Di sini Luffy menanyakan kehadiran Shanks. Tujuannya apa? Apa sekarang Shanks masih ada di Elbaf? Tapi kayaknya Loki menyimpan rencana tersembunyi. Gimana menurut kalian guys? Dan latar berpindah ke Usopp, Nami, Sanji, dan Zoro yang lagi ada di rumahnya si Road itu, yang di chapter kemarin itu guys. Tuh di jembatan yang gede ini guys ya. Nami bilang, apa yang terjadi? Kenapa goyangannya jadi semakin kencang? Matilah aku, kata Usopp. Usopp kepanikan banget nih guys. Usopp lagi ngelihat orang yang misterius nih guys. Ini gawat. Jangan-jangan ada yang menuju kemari. Seseorang yang tidak dikenal. Wah, ternyata Road lah yang kabur
nggak kabur sih, kayak lari dari kejaran siapa gitu. Lari di jembatan ini guys. Tapi tubuhnya hangus, seperti telah disambar petir katanya. Kurasa dia adalah sosok di balik raksasa bertopeng yang disebut Dewa Matahari itu katanya. Ternyata benar. Wah, di sini Rod lari dari siapa guys ya? Wah, bener tuh. Di belakangnya ada 2 orang raksasa ini sambil ngebawa kapal Tosansani guys. Di belakangnya ada prajurit wanita dan prajurit gemuk yang tadi katanya. Mereka mengejarnya sambil membawa Tosansani. Tosansani, sebenarnya apa yang terjadi? Apa boleh buat? Akan kutebas mereka semua, kata Zoro. Wow, Zoro langsung semangat gitu guys ya. Jangan lakukan itu, kata si Usopp gitu. Gimana kalau ternyata mereka adalah teman para guru? Maksudnya para guru itu adalah Dory dan Brogy atau enggak Hajrudin guys ya. Sekarang kita hanya punya satu pilihan. Lihat, tujuan kita sudah di depan mata. Anjir. Jadi mereka semua memutuskan untuk kabur dari kejaran Road dan juga si siapa namanya ya, 2 raksasa bawahnya Hajrudin itu guys. Terlihat juga di sini ada Sanji nih guys ya. Kita hanya bisa terus berlari. Ayo lari dengan sekuat tenaga. Di atas sana pasti ada desa negara Elbaf ini. Tamatlah nasib kita kalau sampai terkejar oleh mereka. Mereka semua berusaha kabur dari kejaran si Road ini guys ya. Dan latar berpindah lagi ke Hajrudin di sini. Di sini Hajrudin lagi bersama dengan Stansen, sang montir kapalnya. Terlihat Hajrudin dan Stansen ini habis menghabisi kayak dinosaurus. Tapi lucunya dinosaurus ini punya tanduk tuh guys. Tuh, Warland, Nilfheim. Kayaknya nanti si Hajrudin ini bakal ketemu Luffy. Karena si Stansen dan Hajrudin ini lagi di tempat yang sama kayak Luffy, di Warland Nilfheim guys. Bagus, kita berhasil menangkap Helader. Syukurlah masih sempat, kata Hajrudin gitu. Meski dagingnya sangat enak, tapi rusa ini tidak hidup di hutan lapisan atas. Aku bisa membayangkan ekspresi bahagia Mugiwara dan rekan-rekannya saat memakannya nanti. Jadi, di sini Hajrudin berburu binatang buas untuk menyuguhkannya ke topi jerami atau ke si Luffy guys ya. Karena Luffy telah berhasil menyelamatkan Hajrudin dan kawan-kawan pada saat di Dressrosa guys ya. Ngomong-ngomong, bagaimana cara kita membawa hewan seberat ini, kata si Stansen gitu. Jadi udah terungkap guys ya, semua anggota bajak laut raksasa baru pengganti Dory dan Brogy guys ya. Dory dan Brogy kan bajak laut raksasa lama guys. Salju sedang turun, jadi kita juga nggak bisa menggunakan batu matahari. Jangan ngeluh kayak gitu. Ini adalah daging untuk orang-orang yang telah menyelamatkan nyawa kita, kata Hajrudin gitu. Nah, di sini diingetin lagi sama Oda Sensei tentang apa yang terjadi tentang hubungan Hajrudin bersama dengan Luffy si topi jerami. Nih, sekilas info tentang Hajrudin. Saat berada di Dressrosa, Hajrudin pernah menjadi korban rencana jahat Doflamingo, salah seorang mantan anggota si Chibukai. Kelompok topi jerami berhasil menyelamatkannya setelah keberadaan dirinya menghilang. Kemudian dia pun menjadi salah satu dari 7 kapten armada besar topi jerami. Jadi Hajrudin ini adalah salah satu kapten dari armada besar topi jerami. Kan total tuh kaptennya ada 7 guys. Tuh, wah, gak diangkat sama mereka berdua dan bisa aja tuh. Nah, bisa kan dengan gampangnya diangkat sama mereka berdua dan sambil jalan mereka nyanyi. Kami adalah kelompok bajak laut prajurit baru dari Elbaf. Gimana gua nggak tahu nadanya. Nah, terlihat di sini diungkapkan juga sama Oda Sensei, kelompok bajak laut prajurit raksasa baru menyatakan diri sebagai bawahan kelompok topi jerami. Mereka adalah kelompok bajak laut yang dibentuk oleh 5 orang prajurit muda yang merupakan generasi penerus Dory dan Brogy. Kaptennya adalah Hajrudin. Navigatornya ada Road yang tadi ngejar Nami, Sanji dan kawan-kawan. Terus ada Stansen ini nih, si raksasa ini. Dia ini adalah montir kapal. Jabatannya sama kayak Franky lah, tukang kapal di bajak laut topi jerami. Dan juga ada Gert yang lagi bersama dengan Goldberg tuh ngejar si Road tadi tuh guys ya. Nah, ini nih dia nih, si cewek ini adalah dokter kapalnya guys. Dan ada Goldberg yang sebagai koki di kapalnya Hajrudin guys. Dan latar berpindah lagi ke kapal Dory dan Brogy di mana Brook dan kawan-kawan berada guys ya. Perairan dekat Elbaf. Kayaknya mereka semua ini udah mau sampai Elbaf. Dan terlihat juga di sini ada binatang kayak ular gitu, wujudnya gede banget. Bahkan wujudnya hampir besarnya tuh kayak si kapal Dory dan Brogy nih guys. Bagaimana menurutmu Robin? Ini pertama kalinya aku memotong rambut perempuan. Jantungku sungguh berdebar saat melakukannya. Walaupun sebenarnya aku ini gak punya jantung sih. Yohohohoho.
candaan tengkorak katanya. Dan jokesnya si Brook ini bener-bener diketawain sama dia nih. Makin kesini gue semakin lupa nama-nama dari satelit Vegapunk. Coba ingetin gue lagi guys, ini siapa guys? Tulis di komen guys ya. Gue ingetnya kalau dia ini adalah Dr. Vegapunk yang masih hidup guys. Kiahaha, rupanya kau ini gak punya jantung ya. Sungguh tidak ilmiah. Wah, jadi jokesnya dia tuh ya mirip-mirip dengan Dr. Vegapunk yang asli guys ya. Kau terlihat menggemaskan Robin, kata si Bonnie. Bonnie-nya lucu banget guys ya. Wujud asli Bonnie guys, sekecil ini. Kayaknya kalau di manusia asli dia nih kayak masih kelas 6 SD gitu loh guys. Udah lama banget aku gak melihatmu dengan model rambut kayak gitu, kata si Franky gitu. Dia terlihat sangat cocok dengan model rambut itu. Kerja bagus Brook. Dan inilah tampilan Robin dengan setelan potongan rambut kayak waktu dia masih kecil, kayak waktu dia masih bersama dengan Saul. Cantik banget, kawaii banget. Dengan hidung mancungnya dan matanya yang belo dan bibir yang tipis. Gemes banget. Ini bagus sekali, kata Robin. Terima kasih banyak Brook. Yoho, syukurlah kalau gitu. Aduh, nyari cewek yang bener, yang mirip sama kayak si Robin gimana guys ya. Coba spill IG-nya biar nanti gue DM. Lihat di sini masih ada Dory dan Brogy dengan teman-temannya guys ya. Begitu rupanya. Jadi itu model rambutmu saat masih bersama Saul ya. Dia pasti akan sangat senang melihatnya, kata si Brogy gitu guys. Ah, aku udah gak tahan lagi. Pertemuan kalian pasti akan membuatku nangis, kata si Franky gitu. Iya sih, karena kemungkinan besar pertemuan Robin dengan Saul akan menjadi momen yang mengharukan. Bakal menjadi momen yang sedih. Bakal menjadi cerita yang membuat para pembaca sedih guys ya. Kami juga lebih familiar dengan model rambutmu yang sekarang Robin. Mungkin ada beberapa raksasa yang abis diceritain soal Robin sama si Saul. Ya, Robin menanggapi omongan semua orang ini dengan merem dan tersenyum dengan manis. Mungkin dia lagi membayangkan gimana ekspresi Saul kalau dia udah bertemu dengan Saul guys ya. Dan ternyata mereka semua yang ada di kapal Dory dan Brogy udah tiba di Pulau Elbaf atau di negeri Elbaf. Tuh terlihat tuh ya, ada kastil-kastil gede gitu di sini guys. Baiklah, karena kabutnya udah hilang, sekarang kalian udah bisa melihat pulaunya. Saatnya kita berlabuh. Besar sekali. Jadi itukah pulau bangsa raksasa? Setelah berlabuh, kita akan langsung berpesta lagi. Wah, mereka semua yang jadi kru topi jerami terkejut, terheran-heran karena melihat Pulau Elbaf yang sebenarnya yang sebegitu besarnya ini guys. Dan di panel terakhir di negeri Elbaf ada seorang misterius yang melaporkan tentang situasi Saul. Ini gawat, Guru Saul tumbang dan tidak sadarkan diri. Apa yang terjadi sama si Saul ini guys? Ini bakal menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai minggu depan guys. Jadi ini dia guys, manga One Piece chapter 1131. Di sini ada beberapa fakta yang baru diketahui. Yang pertama itu adalah ternyata si Loki ini mengetahui sosok Akagami no Shanks. Yang ada kemungkinan, gue baca beberapa teorinya, teman-teman yang udah upload nih review manganya, katanya Loki ini, luka-lukanya Loki ini akibat bertarung dengan Akagami no Shanks. Tuh terlihat di tanduknya kayak ada perban-perbannya gitu ya guys ya. Gimana menurut kalian? Apa sih sebenarnya hubungan antara Loki dengan Akagami no Shanks? Mungkin kalian semua ada yang mau berteori, silahkan tulis di komentar guys ya. Lihat juga di sini Loki bener-bener menggunakan Ken Bunshoku Haki yang kuat banget. Dia bisa membaca seluruh gerakannya Luffy. Dia bisa membaca seluruh serangannya Luffy tanpa terkena sedikit pun. Bener-bener digitu-gitu sama dia tuh ya, pukulannya Luffy. Hebat banget ini Loki. Ada kemungkinan besar kalau Loki ini merupakan master Ken Bunshoku Haki yang kekuatan Ken Bunnya bisa lebih kuat dari Katakuri. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gua ini bukan teori gua, tapi kira-kira aja guys. Karena Luffy ini merupakan seseorang yang pengguna haki yang kuat juga, bisa dihindarin pukulannya, serangannya sama si Loki ini. Coba tulis di komentar guys ya. Jadi itu dia guys, review manga One Piece minggu ini chapter 1131. Gua nggak mau membuat teori, biar kalian semua aja, siapa tahu punya teori yang seru banget. Silahkan tulis di komen biar kita nanti bisa diskusikan teori kalian tuh kayak gimana guys ya. Jadi thank you semuanya yang udah nonton dari awal. Thank you semuanya yang udah tetap support gua, yang udah tetap support channel YouTube gua. Yang belum subscribe langsung aja di subscribe. Dan jangan lupa buat yang belum follow Instagram gua, di follow dulu Aziz Matar. Dan buat yang belum follow TikTok gua, langsung aja di follow Aziz.Mathar. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua yang suka sama One Piece. Sampai jumpa di chapter minggu depan, chapter 1132. Thank you semuanya, bye bye, assalamualaikum.